Oke, kembali lagi bersama aku di video kali ini. Aku Andika Farrozi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, di video kali ini setelah kita belajar mengenai bahasa pemrograman di Python, kali ini kita akan langsung untuk men-setup Python dan juga mempelajari library dan juga kode editor. Nah, sebelumnya kita mencoba program di Python itu menggunakan Replit, itu hanya menggunakan website saja. Nah, kali ini kita langsung menggunakan instalasi Python langsung dan juga beberapa kode editor. Oke, di sini kita langsung next ke slide berikutnya. Di sini ada alur pembelajaran. Yang pertama itu ada instalasi Python dan juga cek versi. Kemudian ada instalasi dan juga konfigurasi PyCharm. Kemudian ada instalasi kode editor, yaitu ada Visual Studio Code dengan dikonfigurasikan dengan Copilot dan juga GitHub. Kemudian ada Cursor AI, Winsoft AI. Kemudian di sini kita akan mempelajari menjalankan program lokal, membaca dan juga menulis file teks sederhana. Dan sini kita akan mempelajari juga mengenai pengertian library dan juga penggunaan library time, random dan juga OS. Kemudian ada install library pihak ketiga menggunakan pip dan juga import. Dan yang terakhir itu ada penggunaan AI dalam membantu program kita. Oke, kita next lagi. Kemudian di sini ada instalasi program, yaitu kita bisa install beberapa program. Di pertama itu di beberapa website. Yang pertama ada website Python. Nah, kalian bisa salin yang ada di dari PPT ini. Kemudian di sini ada PyCharm. Kemudian ada Visual Studio Code. Kemudian ada Cursor AI dan yang terakhir itu ada Winsoft. Nah, kalian bisa klik masing-masing atau salin masing-masing link yang ada pada di PPT ini. Kemudian kalian download nanti. Oke. Kemudian di sini ada instalasi Python. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Itu pertama, kemudian kalian buka situs dari Python ini yang tersedia. Nah, kemudian kalian klik download. Nah, tunggu juga hingga selesai diunduh. Kalian unduh Python versi yang terbaru. Oke. Kemudian yang kedua itu ada jalankan installer. Kemudian itu ada terakhir ada cek versi dengan cara buka command prompt, ketik cmd, kemudian ketik 2 Python strip version ketik 2. Nah, nanti kalian bisa muncul versionnya jika sudah terinstall dengan benar. Nanti kita coba langsung di sini. Oke, kita next lagi. Kemudian di sini ada instalasi dan juga konfigurasi PyCharm. Nah, di sini pertama itu langkahnya ada unduh PyCharm, kemudian buka https www.jetbrains.com PyCharm download. Nah, kalian bisa salin link ini, kemudian buka, terus pilih versi community atau yang gratis, kemudian klik download. Kemudian ada yang kedua ada jalankan installer, yang ketiga ada selesaikan instalasi, kemudian tunggu hingga selesai, klik finish, dan juga terakhir ada jalankan PyCharm-nya. Oke, kita next lagi. Nah, di sini kita mempelajari tentang juga library eksternal. Nah, apa sih itu library? Nah, di sini ada pengertian dari library itu sendiri. Yang pertama itu ada library adalah kumpulan kode fungsi atau modul yang sudah dibuat sebelumnya dan dapat digunakan ulang oleh programmer untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi atau program. Dan jadi simpelnya itu library itu adalah
sebuah kode gitu atau fungsi yang udah dibuat dari entah dari siapa dari sebelumnya. Jadi programmer tinggal menggunakannya. Kemudian itu juga bisa mempermudah kita sebagai programmernya. Nah, kemudian sini library biasanya itu berisi solusi siap pakai untuk tugas tertentu. Nah, jadi sehingga kita tuh tidak perlu menulis ulang atau memprogram ulang dari awal. Nah, di sini ada contoh beberapa library. Dan di sini ada NumPy, itu di Python, berfungsi untuk penghitungan matematika. Kemudian ada React, itu ada di JavaScript untuk membangun antarmuka web. Kemudian ada Pillow di Python lagi, itu untuk olah gambar. Dan terakhir ada fungsi library. Fungsinya itu ada pertama ada mempercepat proses pengembangan, kemudian ada mengurangi kesalahan atau error, kemudian ada meningkatkan efisiensi kerja, dan yang terakhir itu ada mempermudah pemeliharaan kode. Nah, jadi kita next lagi. Nah, di sini kemudian ada beberapa fungsi dari library, itu ada library time, random, dan juga OS. Nah, di sini itu ada library time, itu digunakan untuk bekerja dengan waktu. Kemudian ada library random, digunakan itu untuk menghasilkan angka acak dan memilih nilainya secara acak. Kemudian ada library OS, itu digunakan untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Nah, oke, cukup sekian dari PPT dan penjelasan pada materi ini. Kita langsung saja men-setup Python dan juga menjalankannya, dan kita langsung mencoba menggunakan beberapa kode editornya. Oke teman-teman, saat ini kita udah berada di beberapa website untuk mendownload beberapa aplikasi programnya. Nah, di sini kita mendownload pertama itu ada Python. Nah, di sini kita langsung download aja Python versi terbaru, yaitu versi 3.14.0. Nah, di sini kalian taruh filenya setelah kalian mau di mana. Sini kita buat dulu. Oke. Ini kita download dulu beberapa programnya. Di sini saya sudah mendownload yang Python. Kemudian kita lanjut ke PyCharm. Kalian bisa mengunjungi atau mengetik saja di Google yaitu PyCharm, dan kalian bisa mengunjungi website yang sudah saya berikan tadi di PPT. Mari kita menunggu. Ini sudah selesai yang Pythonnya. Ini kita download yang wizardnya. Kita klik download. PyCharm maksud saya. Nah, sini kalian pilih yang Windows. Karena di sini saya menggunakan Windows. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mendownload Visual Studio Code. Ini adalah aplikasinya untuk kita menjalankan program. Ini langsung klik download for Windows. Oke, sini kita sudah mendownload. Yang Python sudah selesai, yang PyCharm sudah kita download. Kemudian ada VS Code. Kemudian kita lanjut lagi ke AI untuk membantu program kita, yaitu Cursor. Kalian bisa mengetik di Google saja mengetik Cursor. Kemudian kita download for Windows.
for Windows. Sebentar. Sudah kita download juga aplikasinya. Kemudian kita lanjut lagi ke Winsoft. Ini adalah kode editor AI untuk membantu program kita juga. Kita menggunakan Winsoft. Kita klik ini, download di Winsoft Editor. Nah, kita klik yang download for Windows ini, teman-teman. Ini saya memilih 4x64 sesuai dengan spesifikasi PC atau laptop teman-teman. Saya menggunakan 4x64. Nah, kita sudah menunggu keempat item ini yang dalam proses install. Kita tunggu sebentar, oke teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah selesai mendownload atau menginstal seluruh alat program kita. Yang pertama ada Python, PyCharm, VS Code, Cursor, dan juga Winsoft. Nah, kemudian kita install masing-masing satu persatu. Oke, kita langsung saja install. Nah, di sini saya sudah menaruhnya di sebuah folder. Yang pertama kita install dulu terlebih dahulu Python-nya. Ini caranya ya teman-teman. Kita install terlebih dahulu yang Python-nya. Kalian ketik ini di checklist dua-duanya. Kemudian install now. Oke, sambil menunggu install dari Python-nya, kita install juga dari VS Code-nya atau Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian pilih yang I accept the agreement. Next. Ini bisa pilih file yang teman-teman mau. Sini saya akan mengubah filenya di folder date. Saya akan menaruhnya di sini. Ini kita next kembali. Ini kita klik checklist semuanya teman-teman. Di sini bisa opsional karena ini akan di desktop icon atau tidak. Ini checklist juga ya. Kemudian next dan terakhir kita klik install. Siap untuk install. Sudah install teman-teman. Python juga sedang diinstal. Kita tunggu terlebih dahulu.
Visual Studio Code sudah selesai terinstall. Kita klik finish. Dengan ini VS Code-nya sudah terinstall ya teman-teman. Kita close terlebih dahulu deh. Kita tunggu terlebih dahulu dari Python-nya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini Visual Studio Code-nya sudah terinstall ya teman-teman. Sekarang kita tunggu untuk Python-nya. Nah, kita boleh deh install juga yang PyCharm-nya. Nah, Python-nya sudah selesai terinstall teman-teman. Kita close. Sekarang kita install PyCharm-nya terlebih dahulu. Nah, kita klik next. Ini sama seperti tadi, kalian mau menaruh filenya di mana, aplikasi dari PyCharm-nya. Ini saya akan menaruhnya di ide video tadi. Nah, kemudian kita next kembali. Sebentar, dan terlewat. Ini kita next kembali. Ini sedang dalam proses install. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Mari kita tunggu. Nah, kita coba open dari VS Code-nya. Memang agak lama untuk PyCharm-nya karena memang ukuran dari aplikasinya itu cukup besar juga. Kita lihat dulu deh.
Nah, ini sudah terbuka dari aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini selanjutnya sebelumnya itu kita bisa cek untuk versi di laptop kita atau PC. Ini di Windows ketik cmd. Nah, yang ini command prompt. Kemudian sini kalian bisa mengetik Python version. Nah, kalian bisa terlihat di sini Python 3.14.0 sudah terinstall. Sama seperti tadi yang sudah kita install ini, ada Python 3.1, 3.1.14.0 sama. Nah, di sini di terminal ini versi Python ini sudah terinstall, berarti sudah ada Pythonnya. Kemudian selanjutnya kita bisa download atau kita buka extension untuk menambahkan Python. Nah, itu berfungsi extension itu untuk kita bisa mengakses beberapa bahasa program seperti C++, C, dan juga Python itu sendiri. Nah, di sini kita bisa ketik Python. Nah, di sini Pythonnya sudah terinstall ya teman-teman. Karena tadi kita sudah menginstal, jadi otomatis di sini juga sudah bisa cara langsung menggunakan. Nah, di sini juga ada bahasa C atau C++. Nah, jika kalian ingin menggunakan bahasa pemrograman dari C atau C++ ini, kalian harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, jadi yang Python ini sudah terinstall karena tadi kita sudah menginstalnya, jadi kita langsung bisa digunakan di Visual Studio Code-nya ini. Nah, di sini kita bisa open folder terlebih dahulu untuk mengakses atau menggunakan bahasa pemrograman yang akan kita buat. Nah, kita coba. Nah, di sini kita bisa buat di folder terlebih dahulu test VS Code. Nah, lihat dengan nah, ini kita sudah open folder.
Nah, ini Python-nya sudah selesai terinstall, kemudian kalian bisa teman-teman klik atau checklist di run Python-nya, kemudian kalian klik finish. Nah, dengan ini Python dan juga Visual Studio Code sudah selesai terinstall semua. Oke, teman-teman, sini kita sudah selesai mendownload dari Python-nya. Ini teman-teman bisa di checklist ini, kemudian continue, kemudian send. Kita tunggu terlebih dahulu. Import settings. Nah, teman-teman, di sini ada import setting Visual Studio Code. Itu artinya settingan atau peraturan dari Visual Studio Code yang ini akan sama dan akan diimpor dan sama mengikuti dari Visual Studio Code-nya di Python-nya. Jadi teman-teman bisa di skip saja. Nah, di sini Python-nya sudah selesai terbuka. Di sini kita bisa klik new script untuk Python-nya. Nah, oke teman-teman, ini dari Python sudah terinstall dan terbuka, dan juga di Visual Studio Code. Nah, di dua aplikasi editor sudah terinstall. Nah, di sini yang di Python tadi filenya sudah terbuat otomatis langsung dari aplikasinya editor tersebut, sedangkan yang di Visual Studio Code harus menambahkan atau membuat folder terlebih dahulu. Nah, yang di Python ini sudah langsung ada contoh program sederhananya. Ini kita bisa langsung di run. Coba kita run, apakah bisa? Ini sudah ada file yang sudah terbuat otomatis langsung dari Python-nya. Ini coba kita ambil program yang sudah saya buat, contohnya di program-program sebelumnya. Kita coba running di sini langsung. Nah, ini program yang tadi kita buat, kita coba di sini.
Nah, sini ada contoh sederhananya menggunakan aplikasi editor dari Pajam. Nah, sini kita coba juga bisa coba di CMD-nya. Atau di terminalnya kita coba langsung. Nah, sini kita bisa coba nih namanya bisa, kemudian nah kalian juga bisa menggunakan langsung di terminalnya atau di CMB-nya ini. Nah, ini untuk yang di MyCam-nya. Kalian yang di VS Code-nya juga bisa dicoba langsung di terminalnya. Mungkin kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa langsung coba bisa gunakan di langsung di terminalnya atau di laptopnya itu dengan mengetik command prompt atau CMD di Windows. Nah, ini kita langsung coba langsung di menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini teman yang di Visual Studio Code program sederhana yang kita buat dan kita coba berjalan dengan baik. Nah, di sini sama seperti yang tadi, bisa kita langsung coba menggunakan di CMD-nya. Oke, bisa. Nah, ini kita sudah selesai menggunakan aplikasi editor yang PyCharm dan juga di Visual Studio Code. Kita langsung next saja untuk menggunakan
bantuan aplikasi AI untuk membantu program kita. Oke, kita next. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke menggunakan install dari Cursor dan juga Windsurf AI. Ini kita close untuk Python-nya. Nah, kemudian ini kita bisa install untuk kursornya, Cursor AI dan juga Windsurf AI-nya. Kalian bisa pilih yang pertama, I accept the agreement, kemudian klik next. Ini bisa pilih file yang kalian ingin taruh di mana. Ini saya naruhnya di data D. Dan kita next, ya udah kita next. Kita checklist rumahnya dan kita klik install. Nah, yang Windsurf bisa kita install juga. Sama, lakukan seperti yang sebelumnya. Kemudian pilih file yang kalian ingin taruh di mana. Dan klik next, checklist seluruhnya, next, kemudian install. Nah, setelah diinstal untuk Cursor dan juga Windsurf-nya, di sini di aplikasi editor VS Code-nya, sini juga ada AI untuk membantu pemrograman kita. Untuk kita bisa ketik sini Copilot. Sini juga ada untuk AI untuk membantu kita. Sini kita bisa install GitHub Copilot. Terus ini juga, dan juga Blackbox AI-nya. Ini juga ada untuk di VS Code-nya membantu kita. Kemudian kita install videonya. Nah, untuk yang cursor sudah selesai kita install. Kita tunggu dulu untuk GitHub. Kita sambil menunggu untuk yang Windsurf-nya. Nah, ini selesai penginstalan dari Windsurf AI-nya. Nah, kita klik finish. Ini sembari kita menunggu yang ini. Kita bisa lihat ini, ketika ikuti saja teman-teman. Next, kita pilih sign up atau login saja deh.
Nah, ini GitHub sudah selesai di install, sedang kita menunggu untuk yang black box-nya. Ini kita bisa login di kursornya. Bisa kita login, sign in. Bisa pilih untuk loginnya bisa via Google, GitHub, Apple atau iOS dan juga email. Jadi saya login menggunakan Google. Nah, kalian bisa ikuti saja yang di video, continue. Ini yang downloading. Di Windows ini belum masuk juga. Kita masuk ulang ya. Nah, ini GitHub Flexbox sudah kita install. Ini coba kita masuk ulang terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada AI untuk black box-nya sebelah kiri dan sebelah kanan untuk AI dari Copilot-nya.
Nah, sini kita untuk login. Nah, di websitenya kita login via Google. Nah, di sini bisa coba kita menggunakan AI dalam membantu kita program kita. Di sini saya juga akan membuatkan, kita akan membuatkan program Python atau AI yang lengkap. Nah, di sini kita ngeprompt untuk membuatkan program Python kalkulator. Nah, di sini muncul untuk ke continue with GitHub atau with Google. Sini kita with GitHub. Kita continue with Google. Sembari menunggu. Nah, ini AI-nya sedang membuat dari programnya. Jadi AI bisa membantu kita dalam membuat program. Nah, di sini muncul langsung program kalkulator ada dengan sangat sudah dibuat menggunakan yang sudah dijelaskan. Nah, sini kita bisa langsung klik saja, sudah langsung dibuatkan filenya. Langsung kita klik. Nah, di sini sudah langsung jadi kan teman-teman, dari program sederhana dengan modalnya mau ngeprompt saja. Ini kita bisa coba langsung di play. Nah, sungguh canggih sekali AI sekarang, langsung jadi untuk aplikasi kalkulator sederhana modern ini hanya bermodalkan menggunakan dari AI dengan hanya mengoprek saja. Ini kita coba langsung jalankan, misalkan 3 tambah 3 6. Wow, sungguh keren. Nah, di sini masih ada beberapa kekurangan. Di sini cuma hanya ada tambah dan juga kurang. Nah, sini kita bisa juga ingin mengupgrade sebuah program kita. Nah, kita hanya perlu mengetikkan lagi atau mengeprompt kembali. Misalnya sini kita mau tambahkan filter kali bagi dan yang lain.
Nah, sini perkalian, gitu. Perkalian dan pembagian. Nah, sini kita akan kembali untuk meminta menambahkan fitur perkalian dan pembagian. Oh, ternyata di sini sudah ada fitur perkalian dalam bentuk bintang dan pembagian garis miring sudah tersedia. Jika ada yang menambahkan lain. Nah, coba kita ubah bentuk simbolnya. Ubah bentuk simbol perkalian dengan simbol dan pembagian dengan simbol. Nah, kita minta untuk diubah simbolnya. Ini kita continue. Nah, kita open project. Ini coba kita buat nah, ini sudah selesai. Dari AI untuk membuat. Nah, yang di sini sudah kursornya sudah tersedia. Sekarang yang tinggal di WinShark-nya kita masuk ulang kembali. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini lanjut. Ini yang tadi dari program kita yang sudah kita buat untuk mengubah simbolnya perkalian dan pembagian. Di sini coba kita running kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia langsung menjalankan apa yang sudah kita perintahkan di prompt. Di perkalian dan pembagiannya sudah simbolnya berubah. Ini coba kita try, kita coba 636. Wow, tanpa adanya kesalahan AI, tapi AI ini masih ada mungkin ada salahnya, ada kurangnya. Nah, dengan ada kesalahan itu bisa kita juga meminimalisirkan atau kita bisa perbaiki dengan AI-nya juga. Jadi AI bisa mengubah atau memperbaiki prompt atau program yang sedang rusak atau yang ada yang kesalahan. Nah, di sini juga ada di black box ini kita bisa memperbaikinya. Nah, kemudian kita coba lagi menggunakan kursor dan juga WinShark. Nah, di sini coba kita menggunakan prompt yang sama. Di sini kita akan membandingkannya di sini. Nah, di sini kursor itu jadi sudah ada otomatis AI-nya sendiri, jadi dia tidak perlu untuk menggunakan black box atau extension tambahan seperti black box. Nah, ini coba kita mau membuat, kita nge-prompt dengan prompt yang sama dengan sebelumnya. Nah, di sini juga yang di WinShark-nya sini ada extension tambahan yaitu black box. Di sini kita coba uninstall saja. Nah, jadi kita langsung membuat
open folder terlebih dahulu di sini seperti tadi. Nah, ini coba kita nge-prompt dengan yang sama dengan sebelumnya. Nah, coba kita buat prompt sama seperti sebelumnya. Ini kita buatkan. Nah, di sini tuh spesialnya, di sini tuh dia sudah menggunakan AI Claude Sonnet 4.5, yang dimana itu adalah AI yang sudah paling bagus untuk sekarang ini. Nah, di sini karena saya tidak pro, jadi saya tidak bisa menggunakannya. Jadi misalnya kalian ingin menggunakan yang AI yang paling terbagus ini, kalian harus mengakses pro-nya terlebih dahulu. Ini mulai terjadi error. Kita masuk ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita telah meng-prompt di kursor AI menggunakan kursor AI dan juga Mensas. Nah, di sini setelah kita meng-prompt dengan yang sama dengan sebelumnya di VS Code, dia langsung menghasilkan ini kalkulator yang sudah kita prompt tadi. Di sini ada kalkulator TPY dan juga readme, itu berfungsi untuk membaca dulu apa saja yang harus, sampai aja yang ada fitur yang ada di dalam.
kalkulator tersebut. Dan ini juga sama dengan hal yang di kursor. Nah, kita bandingkan dari tiga AI ini. Kita langsung coba kalkulator BP, kita keep file, lalu kita review. Nah, ini sudah ada programnya yang sudah kita tuang tadi langsung muncul ya teman-teman. Nanti kita perlu membutuhkan extension Python terlebih dahulu. Install terlebih dahulu. Nah, ini yang di WinSoftnya dari Me itu untuk memberitahu fungsi fitur yang ada di dalam kalkulator ini. Nah, berdasarkan kita lagi kita menggunakan Tkinter. Nah, sini ada apa saja saat teman-teman baca, penjumlahan file, pembagian, desimal, akar, dan lain-lainnya. Sini coba kita langsung run terlebih dahulu. Langsung run saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah selesai prompt dan sudah jadi dari hasil prompt kita, yaitu kalkulator dengan UI yang bagus dan lengkap tadi. Nah, di sini untuk yang dari kursor ya, itu hasilnya itu yang ini teman-teman. Untuk yang hasil dari kursor sebelah kiri, dan yang untuk di WinSoft itu hasilnya ada di
sini. Nah, ini yang kanan untuk mensaf dan yang kiri untuk kursor AI. Nah, di sini juga ada yang di kursor lebih bagus nih. Ini ada fitur riwayat juga. Sedangkan tapi di sini untuk angka-angkanya ada sedikit error ya teman-teman. Ya, inilah kekurangan dari AI, itu masih ada error dan juga kesalahan. Nah, sedangkan yang di WinSAR itu hasilnya sudah cukup baik, dan di sini juga ada fitur historinya dan lebih oke yang di WinSAR ya teman-teman, dibandingkan yang di kursor. Mungkin memang ada sedikit kesalahan atau error dari AI-nya, dan ini kita tambahkan juga kalkulator yang sudah dibuat tadi menggunakan GitHub atau Blackbox di Visual Studio Code. Nah, ini perbandingan dari ketiga AI. Nah, sini coba kita bandingkan terlebih dahulu. 4, ya kita coba 6 kali 9. Mana ini sama dengannya? Ya, bisa lah. Di sini tidak ada fitur untuk sama dengannya kah? Rasakan sebelah sini ada ya. Mungkin ini di sini 6 kali 9. Kita mengira-ngira saja, hasilnya ada error. Nah, jika dihasilkan dia tidak bisa expect verified. Nah, untuk yang di kursor ya seperti itu, ada sedikit kesalahan atau error teman-teman. Jadi mungkin yang baik sih menggunakan Blackbox tadi, yang ini di Visual Studio Code dan ini yang di WinSAR. Nah, mungkin sekian dulu untuk video pada kali ini. Mungkin nanti saya akan perbaiki untuk yang terjadi di error pada masing-masing AI. Mungkin seperti itu cara dari setup Python dan juga pembahasan dari AI dalam membantu program kita. Jadi cukup sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video.